Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ramadan dari Prodi Pendidikan Komputer 24B. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih komponen CPU dan bagaimana caranya komponen CPU itu bekerja dan beserta fungsinya komponen CPU itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang komponen-komponen CPU atau komponen-komponen pada PC. Jadi yang pertama itu ada CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit. Adalah perangkat keras hardware komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Jadi komponen-komponen PC itu apa aja sih? Ada banyak ya. Yang pertama itu ada motherboard, prosesor, hard disk, RAM, VGA, sound card, CD-ROM, LAN card, fan, power supply, dan casing. Kita langsung saja di bagian yang pertama, itu ada motherboard atau mainboard. Motherboard atau bahasa Inggrisnya papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagi komponen elektronik saling terhubung yang berupa PCB dan memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses-akses masing perangkat. Nah, itu menghubungkan setiap komponen-komponen tersebut agar dapat berkomunikasi satu sama lain atau menghubungkan antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Lalu ada slot memori. Slot memori ini digunakan untuk memasang memori utama komputer. Jenis slot memori juga berbeda-beda tergantung sistem yang digunakan. Jadi slot memori ini ada beberapa macam. Jadi yang pertama itu ada slot AGB, merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Lalu yang kedua itu ada slot PCIe, merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGB dan PCI Express. Yang ketiga itu ada slot PCI Express kali 16, merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Yang keempat itu ada slot PCI Express X1, merupakan slot untuk memasang peripheral kartu atau card lainnya selain kartu VGA. Selanjutnya itu ada BIOS. BIOS ini kepanjangannya dari Basic Input Output System, merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC ROM atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sebuah motherboard. Selanjutnya itu ada baterai CMOS. Fungsinya itu baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Selain untuk memberikan daya kepada BIOS, baterai CMOS digunakan untuk mengatur tanggal, jam, dan waktu. Lalu ada port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Port SATA bisa digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Lalu ada port IDE, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Lalu di sini ada port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media komputer removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Lalu ada port power, yaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Selanjutnya ada back panel, merupakan kumpulan port yang biasanya digunakan diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Jadi back panel ini ada beberapa macam, yaitu LED, power switch, reset switch, dan power LED. Selanjutnya ada port PS/2 mouse, digunakan untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Lalu ada port PS/2 keyboard untuk memasang keyboard. Lalu ada port parallel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Lalu ada port serial, digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Dan ada port SPDIF, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Dan ada port USB, digunakan untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial. Selanjutnya ada port RJ45, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Lalu ada port audio, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Dan yang kedua itu ada prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer. Sebuah komputer harus mempunyai prosesor, karena prosesor merupakan komponen pokok dari segala komputer. Fungsi dari prosesor sendiri itu adalah memproses instruksi-instruksi program yang harus dilakukan oleh komputer.
Pada prosesor terdapat heatsink dan fan prosesor yang berfungsi sebagai alat yang dipakai untuk menjaga agar prosesor tidak terlalu panas suhunya. Dan yang ketiga itu ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang sangat penting pada komputer. Hard disk memiliki kapasitas sangat besar untuk menyimpan data berupa dokumen atau program. Lalu yang keempat ada RAM. RAM ini kepanjangannya adalah Random Access Memory. Fungsinya menyimpan berbagai data atau instruksi program. Berbeda dengan tape magnetik atau disk yang mengakses data secara berurutan, isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau satu daya yang terhubung kepadanya dicabut. Yang kelima ini ada VGA. Kepanjangan VGA itu Video Graphic Accelerator, yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, kepanjangan dari Graphics Processing Unit, dan membutuhkan memori. Yang keenam ada sound card. Sound card adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara pada speaker dengan menggunakan kabel dan jack konektornya. Penerjemah dari output komputer ke speaker. Yang ketujuh itu ada CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah perangkat cakram padat dari jenis cakram optical disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM bersifat baca saja, hanya bisa dibaca dan tidak dapat ditulisi. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan dapat ditulisi berulang kali, rewrite atau RW, yang lebih dikenal dengan CD-RW. Yang kedelapan ada LAN card. LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC bersifat fisik dan NIC bersifat logis. Yang kesembilan ada fan atau kipas komputer pendingin. Ini fungsinya itu untuk pendingin aktif dan bisa merujuk ke penggemar yang menarik udara dingin ke dalam kasus dari luar, mengusir udara hangat dari dalam, atau memindahkan udara di heatsink untuk mendinginkan komponen tertentu. Lalu yang ke-10 itu ada power supply atau PSU, sebuah unit catu daya yang mengkonversikan listrik AC ke tegangan rendah. Daya DC diatur untuk komponen internal komputer. Komputer pribadi modern universal menggunakan power supply beralih mode. Beberapa pasokan listrik memiliki pemilih manual tegangan input, sementara yang lain secara otomatis beradaptasi dengan tegangan supply. Dan komponen yang terakhir yang paling penting dari semua komponen CPU itu adalah casing. Casing adalah kotak atau rumah yang berisi komponen-komponen mainboard dan peripheral lainnya. Wadah ini digunakan sebagai tempat melindungi mainboard dan perangkat keras lainnya dari benturan-benturan yang bisa mengakibatkan kerusakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih telah menyaksikan konten pertama saya tentang mengenai perangkat CPU, komponen CPU, dan apa aja dalam isi dalam komponen tersebut, apa saja dalam komponen CPU tersebut, dan beserta penjelasannya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di lain hari. Dadah.